Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Minta tolong Rani, silakan pimpin doa teman-temannya untuk berdoa. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Rani. Anak-anak, Ibu melakukan presentasi sebentar ya. Zahayati, Hadir. Rizaliani, Hadir. Siti Hasan. Hadir. Alhamdulillah, semua sudah hadir. Mari kita tetap menerapkan protokol kesehatan 5M. Memakai masker, Jaga jarak. menjaga jarak, terus Mencuci tangan. mencuci tangan dengan sabun, menghindari kerumunan, apalagi satu, Mengurangi mobilitas. mengurangi mobilitas. Baik, baik anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar tentang sifat-sifat cahaya. Ada yang masih ingat? Rani, Saya dapat dipantulkan. cahaya dapat dipantulkan. Oke, apalagi? Saya dapat dibiaskan. Cahaya dapat dibiaskan, bagus. Cahaya merambat lurus. Cahaya merambat lurus, bagus. Apalagi? Cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Di sekolah ini ada tidak Bapak Ibu guru yang menggunakan kacamata? Ada. Ada. Siapa? Kepala sekolah dan guru tuti. Ya. Pernah lihat? Oke. Kacamatanya menggunakan lensa. Apa itu lensa? Henny. Lensa adalah benda-benda yang memiliki permukaan berbentuk cekung atau cembung dan berfungsi untuk membiaskan cahaya. Kita akan membahas pembiasan pada lensa anak, ya. Tapi sebelum lebih jauh, Ibu akan melakukan pretest dulu ya untuk mengetahui tingkat pengetahuan awal kalian terhadap materi ini. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menganalisis pembentukan bayangan pada lensa cembung. Ya. Kemudian yang kedua, menganalisis keterkaitan antara titik fokus, jarak benda dan jarak bayangan pada lensa cembung. Ya. Tadi kalian menyebutkan ada Bapak Ibu yang menggunakan kacamata, itu menggunakan lensa. Ya. Bantu melihat benda-benda renik atau yang sangat-sangat kecil. Contohnya di kelas 7 pernah menggunakan mikroskop ya. Kemudian bagaimana sih kegiatan belajar kita? Adapun aspek-aspek yang akan dinilai ya, ada 3. Foto makro setetes air di ujung daun ya. Kemudian yang kedua adalah kristal, bola kaca ya, dimana itu adalah hasil pembiasannya. Kira-kira dari kedua gambar ini ada pertanyaan nggak? Ada permasalahan nggak yang mau kamu ungkapkan? Ada muncul nggak di otaknya? Kira-kira apa masalah di gambar ini kira-kira? Mengapa tetesan air dan bola kristal membentuk bayangan terbalik? Bagus, katanya ya. Apakah tetesan air dan bola kristal itu membiaskan cahaya? Ya, Ayat, silakan. Air dan bola kristal seperti mencembung. Apakah tetesan air dan bola kristal seperti lensa cembung? 3 permasalahan ini ya akan kalian temukan melalui percobaan. Silakan kalian bentuk kelompok dulu. Ya, sudah. Oke. Ini kita bagian LKPD-nya dulu. Silakan dibaca. Ya. Silakan baca petunjuknya, kemudian tujuannya di situ ada, sudah baca dulu. Ada 3 permasalahan ya.
bayangan yang terbentuk oleh lensa cembung melalui percobaan. Bagus. Ya. Silakan masing-masing kelompok mengambil A dan B. Ini layar translucent, nanti sudah bentuk ini. Kemudian ada lagi. Ini lensa ya, lensa cembung. Apa lagi yang dibutuhkan? Lilin, ini lilin. Korek api ada. Apa lagi? Meja optik. Ini meja optik salah satu ya. Biar tidak terlalu silau ya, boleh kalau pakai kertas nanti untuk nutupin ya. Ya? Oke, saya kasih korek. Siapa yang nyalakan dulu kamu? Nyalakan dulu. Hati-hati ya. Tolong hati-hati menggunakan korek api. Hati-hati dengan api. Ya, kita ada bayangan di sini. Bagaimana bayangannya? Terbalik. Jarak bendanya, jarak benda berarti lilin terhadap lensa. Berapa itu? Berapa jaraknya? Ya, itu jarak benda. Kemudian jarak lensa ke layar itu jarak bayangan. Kamu isi di sini jarak bayangan. Bagaimana sifat bayangannya yang kamu lihat? Tabel pada halaman 3 ya. Fokusnya berapa mau pakai? 50, berarti fokusnya plus 50 di sini. Kemudian jarak benda. Jarak benda berarti lilin terhadap lensa berapa senti? Itu ini kan ada sini senti ya. Jadi nanti kalau sifat bayangannya bisa terlihat di layar translucentnya, itu berarti sifatnya apa? Maya atau nyata? Nyata, berarti bisa ditangkap sama layar ya. Apakah dia diperkecil dari ukuran aslinya ataukah dia diperbesar dari ukuran aslinya? Ya, apakah dia sama tegak ataukah dia terbalik? Nah, itu nanti dicatat di sifat bayangan yang terbentuk ya. Tidak ya? Tidak dipakai yang satu. Jadi sifat bayangannya adalah nyata, terbalik, sama atau enggak? Terkecil atau bagaimana? Baik, kalau yang sudah dapat data percobaan, kemudian jawab pertanyaan yang ada di situ ya. Kasihkan dengan temanmu. Setelah itu kita presentasi. Kesimpulannya juga belum. Oh iya. Kesimpulan kelompoknya apa? Mungkin sedikit. Mari kita lihat teman-teman. Silakan. Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mempresentasikan hasil percobaan kami. Bayangan. Baik, boleh minta tolong tuliskan 2 saja data hasil percobaanmu di sini. Dengan fokus berapa, kemudian jarak bendanya berapa, jarak bayangannya berapa, bagaimana sifat bayangannya. Oke, kelompok 2 dan kelompok 3 mau perhatikan ya, nanti tidak akan begini. Tetesan air dan bola kristal yaitu nyata. Terbalik dan diperkecil tetesan air dan bola kristal memiliki karakteristik seperti lensa cembung. Oke, itu kesimpulan dari kelompok 1. Jadi menjawab permasalahan yang sudah diuraikan disebutkan tadi di awal ya. Jadi tetesan air dan bola kristal itu memiliki sifat seperti lensa. Nah, ada tanggapan dari kelompok lain mungkin? Tidak ada? Nah, tidak ada. Baik, itu dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 boleh kembali ke tempat. Kita kasih apa dulu kelompok 1?
diteruskan. Oke. Ya, teman-teman bayangan pada lensa cembung dan cekung, tapi saya fokuskan ke lensa cembung saja. Jadi ini ada lensa, ada titik pusatnya, kemudian F2 dan F1 adalah fokusnya. Jadi maka sinar datang sejajar sumber utama akan dibiaskan yang titik fokus. Kemudian yang kedua, sinar datang melalui titik pusat tidak dibiaskan tetapi diteruskan hingga lolos ya. Sehingga akan terbentuk bayangan di sini. Ya, perpotongan dari kedua sinar itu akan menghasilkan bayangan yang terbalik. Sehingga tidak terbentuk bayangan. Tapi jika dilakukan perpanjangan sinar dan saatnya masih satu ruangan dengan kesimpulannya adalah perilaku dari tetes air dan bola kristal membentuk bayangan terbalik dengan terkecil mengikuti prinsip dari cembung sama dengan kesimpulan tadi ya. Baik, hubungan jarak fokus benda dan jarak bayangan ini dirumuskan seperti ini. Semua bayangan maya yang dibentuk lensa cembung selalu tegak terhadap bendanya. Oh ya, ini tadi. Silakan lagi. Bayangan bersifat nyata jika bayangan dapat berbentuk layar atau berada di ruang yang berbeda dan ruang gerak. Bentuk pada lensa cembung kalau dia bersifat maya berarti dia selalu tegak. Ya, seperti video tadi itu ya. Tapi yang namanya maya berarti tidak dapat ditangkap oleh layar. Baik anak-anak, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan, alhamdulillah. Menyenangkan ya? Kemudian seru. Oh seru. Terima kasih. Kenapa seru? Karena ada praktik-praktik. Karena ada praktik-praktiknya. Oh berarti itu membuat kalian merasa tertantang ya. Jadi lakukan percobaan menggunakan alat ya. Baik. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, saya mau mengecek lagi pemahaman kalian terhadap pembelajaran kita selama 2 jam ini ya. Ini ibu berikan evaluasinya. Tolong ini dikerjakan baik-baik ya. Kasih. Alhamdulillah sebagian besar sudah mencapai nilai yang diharapkan ya. Sudah mencapai nilai KKM atau ketentuan yang benar. Namun ada satu orang yang masih nilainya di bawah KKM. Minggu depan kita adakan pengayaan untuk yang nilainya tinggi, kemudian kita adakan remedial untuk yang nilainya di bawah KKM ya. Untuk nanti menghadapi remedial dan pengayaan, mohon kalian di rumah nanti baca-baca lagi sebelum kita mengakhiri pembelajaran ya. Mari kita menutup pelajaran kita dengan doa. Teman-teman, untuk mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Rani. Baik anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Tetap ingat protokol kesehatan yang tadi ya. Mencuci tangan dengan sabun, menggunakan masker, menjaga jarak, kemudian membatasi mobilitas dan menjauhi kerumunan. Baik. Sekian, semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat sampai bertemu minggu depan ya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.